Ya. Karena segala pengalaman yang kita serap dari sejak kita lahir itu akan terbentuk di sisi moon dari diri seseorang. Hai. Halo, Akhirnya kita masuk juga ke moon. astrological moon, Ini akrab lah ya, kita kan sering lihat tiap malam ya kan moon. bulan. Bulan ini juga sering dipakai kata-katanya dan paling mungkin salah satu yang visible juga. Ya. Ya kan? Sangat. Nah, kita mau bahas moon dalam dari sudut pandangnya astrologi nih. Kayak apa sih maksudnya si moon ini nih, kenapa sih dia istilahnya penting? Ya tentunya pertama-tama kan yang pasti di Indonesia terutama yang namanya moon sign atau moon ya, secara astrologis ya, ini adalah simbol kedua mungkin yang paling terkenal Ya, ya. mulai terkenal lah ya. Ya, belakangan ini. Cuman ya kebanyakan orang lebih kekeh sama sun sign gitu loh, karena udah terlalu terbiasa. Padahal moon sign itu kunci banget sih. Yes. Yeah. So makna dari moon sign kurang lebih kita bisa bilang moon sign itu adalah bagian yang paling dekat sekali dengan naluri kita. Ya. Yes. Kayak sisi primitif dari diri kita. Primitif. Mungkin kamu bisa jelasin primitif juga sama teman-teman. Primitif itu apa sih? Ya udah nggak pakai logika lah intinya. Udah lah pokoknya ya bener-bener yang keluar dari sini yang kita nggak bisa kontrol, yang kayak gitulah, abstrak gitu. Iya, bagian dari kita yang nggak kenal tuh yang namanya logika, norma, atau mungkin kesabaran gitu, nggak secara langsung ya. Itu maka itu di moon juga bagian, makanya dibilangnya itu bagian primitif dari diri seseorang. Yes. Gitu. Jadi semua orang masih punya sisi primitif ya kawan-kawan. Oh iyalah, jelas lah. Gitu lah. Iya. Kalau si moon ini sendiri ya, kan kita tuh juga sebenarnya udah sempat bahas ya di IGTV kita juga mengenai moon, tapi nggak secara langsung, secara planetnya khusus gitu. Kita bahasnya dalam case, ya kan. Tapi moon ini sebenarnya tuh seberapa dia penting sih untuk dikenal gitu, maksudnya kenapa itu yang duluan harus dikenal? Oke, kalau misalnya kita kaitkan dengan konteks masa lampau sebelum teknologi itu seperti sekarang ya, semua serba computerized, semua serba digitalized. Cara mereka untuk bisa menghitung hari dan menghitung jumlah dari satu bulan ya, month, itu mereka mengikuti bulan baru dan bulan purnama, siklusnya. Kayak new moon dan full moon gitu loh. Jadi mereka tahu kalau misalnya udah masuk ke new moon berarti itu udah pindah ke bulan berikutnya. Ada hubungannya sama datang bulan mungkin? Well ya tentunya, makanya istilahnya datang bulan guys. Di IG feed kita juga kita udah tulis kalau misalnya moon itu adalah atau istilah datang bulan itu memang datangnya itu dari filosofi moon yang is actually a very big thing back then. Ya dimana manusia itu masih sangat-sangat dekat sekali dengan alam, nggak kayak zaman sekarang. Yes. Zaman sekarang mah alam tuh kayak dunia yang terpisah. Yap. Takut sama tanah, takut kotor, gitu loh. Takut bakteri dan sebagainya, gitu loh. Padahal kalau kita pikir-pikir, kenapa tukang sampah nggak sakit-sakit ya? Antibodinya kuat, gitu kan? Back to the moon. Back to the moon. So, jadi going back to the moon, di luar alat atau patokan untuk menghitung hari
dan kemudian juga menentukan perpindahan month ya, atau bulan. Moon juga digunakan untuk mengetahui pasang surut dari air laut. Oh iya, betul. Ya, and yang namanya perlayaran itu sesuatu yang penting banget di masa lampau ya, sebelum ada pesawat terbang. Yes, ya betul, kan? betul. Karena dari satu negara ke negara lain kalau nggak melalui laut pakai apa gitu loh. Kecuali kalau memang satu daratan penuh kan gitu. Jadi penting sekali untuk mereka mengetahui gitu loh kapan waktu berlayar dan kapan waktu untuk tidak berlayar. Jadi mereka ngelihat dari moon juga. Dan kemudian di luar itu, kalau kita lihat kenapa diasosiasikan juga dengan emotion kita juga, ya, atau kondisi perasaan seseorang atau pola emosional seseorang. Analoginya kan, karena kalau misalnya kita ngomongin matahari, ya, matahari waktu kita beraktivitas, dia yang menerangi kita di siang hari, gitu. Tapi begitu usai masuk maghrib, boom, yang merajai adalah moon. Gitu. Dimana sinar lembutnya kan menemani kita di malam hari, dimana akhirnya kita bisa melihat gitu loh. Ya, jadi biarpun zaman dulu orang tuh cuma pakai obor doang ya, api, tapi paling nggak ada sinar tambahan gitu loh kan. Kan nyaman sekali juga ya. Kalian mungkin harusnya bisa lah mendapatkan gambaran dari apa yang saya coba sampaikan gitu loh. Kalian duduk di pinggir sungai atau mungkin di atas genteng, melihat ke atas, ngeliatin bulan, ngeliatin bintang, itu kan sangat-sangat menyejukkan hati lah, gampangnya kayak tiba-tiba gitu. romantis gitu Iya, kan. romantis gitu. Tapi Jadi, kalau ngomongin emosional ya, tadi emosi, sorry. Iya, maaf. Ada hubungannya nggak ya kenapa kalau misalnya cewek gitu ya lagi datang bulan, mereka sangat-sangat emosional gitu? Ya konon, teman-teman semua, konon balik lagi kaitannya dengan pasang dan surut yang terjadi di lautan berdasarkan siklus bulan. Kalian juga tahu bahwa manusia sebagian besar dari bagian tubuhnya adalah air. Antara 70-80% air. Ya, sejauh dari riset yang saya lakuin di internet. Dan ada daya magnetik nih dari siklus bulan yang membuat fenomena yang berhubungan dengan kondisi emosional kita juga, gitu loh. Jadi let's say kalau moon posisinya lagi ada di Aries atau di Taurus dan sebagainya gitu, itu akan mempengaruhi apakah kedudukannya itu hadir sebagai new moon atau full moon, kayak gitu. Misalnya kalau new moon itu ditandai sebagai the beginning atau awal, full moon itu kayak semacam periode atau waktu di mana kita akhirnya bisa mencapai apa yang kita mau dalam siklus 1 bulan tapi. I see. Ya kan, makanya begitu full moon kan biasanya terjadinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya kan? Artinya apa? Yang kita udah rencanakan, ya kan, pada saat new moon, and then akhirnya mulai membuahkan hasil. That's full moon. And then abis itu terjadilah introspeksi ulang lagi, menyiapkan rencana yang akan kita buat ketika new moon berikutnya atau bulan berikutnya itu hadir, kayak gitu kurang lebih. I see. Kayak gitu ya. Kalau ngomongin moon adalah emosi, kaitannya terhadap kita pun itu sebenarnya sangat-sangat signifikan ya. Sangat-sangat signifikan. Bisa dibilang mungkin kalau mau gampang buat kalian, simpelnya adalah moon itu pola emosional yang terdapat di dalam diri seseorang. So let's say kamu punya moon di Aries, berarti pola emosional kamu itu Aries. Kamu punya moon di Scorpio, pola emosional kamu itu Scorpio. Kayak gitu. Tapi beda sekali rasanya dengan sun gitu loh. Kalau moon itu benar-benar melekat sekali nih sama kita punya jiwa gitu loh, seada-adanya kita. Kenapa sih saya bilang melekat? Kalian suka ini nggak ya? Suka
suka teringat dengan masa lalu gitu loh. Apakah ini berhubungan dengan kenangan yang indah maupun kenangan yang buruk. Ya, pastikan pengalaman ini tersimpan di dalam lubuk hati kalian. Nah, itu adalah moon. I see. Ya, jadi makanya kalau misal kita ngelihat artikel-artikel astrologi yang menjelaskan mengenai moon, ini dikaitkan juga dengan habit kita atau kebiasaan kita. Yeah. Karena segala pengalaman yang kita serap dari sejak kita lahir, itu akan terbentuk di sisi moon dari diri seseorang. Iya. Betul sih. Jadi sebelum nyampe ke sun, tame your moon dulu ya. Oh yes, itu pentingnya bukan main. Pentingnya bukan main. Oke, kita juga sempat mention bahwa di Instagram itu ya, kita mention gimana caranya untuk mulai moon journey. Yes, moon journey itu very important sekali. Coba jelasin sedikit mungkin. Ya, jadi kayak kita juga di situ sediain kayak contoh-contoh pertanyaan yang bisa kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri untuk benar-benar memetakan keabstrakan kamu yang di dalam moon kamu gitu istilahnya. Dan itu pertanyaan-pertanyaannya itu sebenarnya nge-lead untuk gimana sih ngebuka istilahnya menyinari kalau kamu bilangnya ya. Betul sekali. Menyinari kegelapan di dalam moon kamu. There you go. Yeah. That is exactly why gitu. Kalau Pops tadi bilang menyinari si moon ini yang ada di dalam diri kita, makanya kita punya sun. Yes. Gitu. Nah, inilah kurang lebih korelasi antara kesadaran dan alam bawah sadar. Gitu loh. Karena moon pada dasarnya adalah tempat di mana ketersembunyian yang kita miliki berada. Gitu loh. Jadi semua yang kita sembunyiin, yang kita mau tutupin dari orang, atau mungkin ketakutan kita, atau mungkin kesukaan kita yang very very private, Yes. itu semuanya ada di moon. Nah, makanya menggali moon ini adalah kunci untuk menyambungkan antara alam sadar dan alam bawah sadar. Yes. Ya, ketika kita berani melihat ke dalam diri kita dan kemudian memetakan sisi primitif dari diri kita, memori kita, kemudian masa lalu kita, trauma kita, atau mungkin hasrat-hasrat tersembunyi yang kita miliki. Disitulah peran dari matahari itu mulai berjalan. Yeah. Karena matahari akan menyinari alam bawah sadar kamu, dan akhirnya kamu bisa mengkonekkan antara yang sadar dengan yang tidak sadar. Nah, disinilah terjadi pembentukan jati diri kamu yang sesungguhnya. Kayak gitu. Betul. The sun and the moon. The sun and the moon. Dan jangan lupa, masih ingat Pop, moon itu menyimbolkan apa juga dari kita? Apalagi gitu maksudnya? Pokoknya yang aku ingat adalah alam bawah sadar. Betul. Habit. Terus apalagi sih ya? Aku lupa lagi. Well, guys, moon adalah bagaimana kalian mengibukan diri kalian sendiri. Iya, poin itu kita lupa. Iya, bocoran dari episode sebelumnya kalau sun itu bagaimana kalian membapakkan diri kalian, moon adalah bagaimana kalian mengibukan diri kalian. Gambarannya seperti apa? Well, ketika kamu malas mikir dan masa bodoh dengan komitmen-komitmen yang kamu miliki, kamu cuman ya udahlah, gue lagi pengen nyaman nih, gue lagi malas mikir. That's moon. Karena kamu ingin mengkompromikan hasrat terdalam yang kamu miliki. Yes. Dan ketika kamu lagi ngerasa kayaknya kamu butuh disayang, atau mungkin butuh dipeluk gitu, atau mungkin butuh teman bicara dan sebagainya karena kamu lagi pengen curhat gitu, itu pun juga bagian dari kerja moon sign kamu. Yeah. Makanya ini dikaitkan dengan bagaimana kamu mengibukan diri kamu sendiri. Yes. Kalau ngeliat sun sama moon gitu ya, aku ngeliatnya tuh misalnya
Jadi kalau sun tuh kayak yang bantu kamu narik ke atas, Yes. si moon itu tuh yang mendorong kamu. Gitu loh. Kayak aku ngeliatnya gitu ya. Iya. Atau enggak kalau misalnya kita tadi bener tuh, sun itu kayak menerangi si moon dan moon ini kayak mendorong sun untuk mewujudkan sesuatu. Tapi bisa juga moon ini terkadang kesepian dan minta untuk disinari oleh matahari supaya akhirnya apa yang selama ini dalam gelap itu akhirnya terpetakan, kamu bisa lihat apa sih sesungguhnya yang ada di sini. Yap. Dia selalu minta gitu loh. Cuman rata-rata kebanyakan pada nggak mau ngeliat. Nggak enak banget. Nggak enak banget. Ini kan soalnya lagi maksudnya apa ya, orang-orang tuh mulai ngangkat tentang mental health. True. You know, kayak kecerdasan emosional seseorang itu kan akhirnya mulai meningkat dong. Ya. Dengan adanya pengetahuan ini. Mungkin saatnya kalian mempelajari moon kalian. True. You know? And then you may tackle those obstacles aja sih. Menurut aku gitu. Iya. And then bicara mengenai mental ya, mentalitas. Mental itu akan terbentuk ketika sun sama moon itu bisa berkorelasi secara bersama. Yes. Kalau dibilang ada seseorang yang memiliki mental issue, biasanya kerja antara sun dan moon dia itu berantakan. Nggak bisa connect. Belum connect. Gitu. Kira-kira mungkin kami harus ngejelasin ini secara perlahan dan kemudian juga singkat, padat dan agak mendetail, dan mungkin banyak metafora yang digunakan, tapi memang begini cara kita untuk memahami planet-planet yang ada di dalam astrology. Minimal dari sun sama moon ini dua yin yang sangat-sangat prominent sekali efeknya terhadap diri kita. Yep. Kita bisa pahami terlebih dahulu lah gitu. Yes. Ini pas pembahasan moon kita melankolik sekali ya. Iya sih ya, karena memang ya kita harus pakai juga, kita punya feel, kalau nggak susah ngejelasin moon. Betul. Ya. Masa ngejelasin moon tapi gayanya kayak Mars. Pokoknya moon gitu. Ya, oke. Udah cukup ya, kira-kira ya. Yes ya. Kira udah ngebahas moon, udah cukup lengkap. Ya, kalau kalian ternyata suka sama konten kita, jangan lupa di-subscribe, terus di-like, apalagi, dan dipencet si notification bell-nya. True. Supaya ada video-video lainnya dapat notifikasinya. Bener. Jangan lupa komen juga di bawah supaya kami bisa tahu opini kalian dan mungkin kalian bisa ngasih ide-ide untuk konten-konten kami berikutnya. Yes. Dan yang terakhir apa? Jangan lupa follow Instagram kita di @langitaku.id. Please support us guys. Yes, thank you ya semuanya. Bye.